just the way every day goes. Di sebuah sekolah menengah yang biasa-biasa saja, tapi hari ini ada yang luar biasa murung. Seorang siswi bernama Gita tiba-tiba berubah jadi pendiam. Bukan karena HP-nya error, bukan juga karena nungguin chat gebetan yang gak dibales, tapi karena ada beban hati yang gak bisa dia bagi. Inilah cerita ringan tapi penuh makna tentang sahabat, konseling, dan keberanian untuk cerita. Judulnya Rahasia Ruang BK. Yuk kita intip, siapa tahu kamu pernah ada di posisi kita. Ya Jit ada. Oh iya, Namanya Daud banget. iya kalau putusin pacar sama nilainya anjlok ya. Tapi beneran ada gue khawatir dan dia kayak gak kayak biasanya sih. Jin, lo kenapa sih dari tadi diem mulu? Biasanya lo bawel kayak penjual cilok. Aku capek Del, semua berasa berat. Di rumah ribet mulu, di sekolah juga pusing. Waduh Jit, kamu butuh liburan deh ke Bali, kalau nggak minimal ke kantin lah. Atau ke ruang BK saja kalau itu bisa bantu, kalau tidak bisa bantu. Ruang BK? Salah, berarti aku ditulis di papan dosa kak? Gila lo, itu ruang pengakuan dosa kali, bukan ruang BK. Iya kita, ruang BK itu buat guru kita, bukan buat ngapain orang tua kita. Tenang aja. Dan yang paling penting BK bukan tempat hukuman, tapi tempat curhat yang profesional, gratis pula. Ya udah deh, nanti aku coba. Setelah galau cukup lama dan dibujuk oleh sahabat-sahabatnya yang agak rusuh, Gita akhirnya memberanikan diri melangkah menuju sebuah ruangan yang sering disalahpahami, ruang BK. Apakah dia akan diceramahi? Apakah namanya akan ditulis di papan siswa bermasalah? Atau justru dia akan menemukan tempat aman untuk bercerita? Selamat siang Gita, kamu datang karena disuruh kan? Nggak kok Bu, saya datang sendiri, tapi agak takut. Tenang aja, ini ruang konseling, bukan ruang interogasi. Apa yang kamu ceritain di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Saya merasa belakangan ini hidup aku kayak sinetron, banyak konflik, tapi turun. Semoga nggak saya skipping tiap hari ya. Iya Bu, tapi serius. Saya merasa nggak bisa bantu. Orang tua saya sering ribut, jadi saya kepikiran terus. Belajar juga nggak masuk otak. Itu wajar kita. Di saat rumah sudah terasa tidak nyaman, itu memang mempengaruhi aspek kehidupan kita. Tapi kamu nggak sendiri. Ada cara untuk bantu kamu meski dalam keadaan yang sulit. Saya takut orang mikir saya lemah Bu. Justru berani cerita itu tanda kamu berani. Ada orang yang lebih memilih diam, padahal dia butuh bantuan. Kamu udah ambil langkah yang besar hari ini. Jadi, aku nggak aneh ya Bu? Enggak Gita, kamu manusia. Kok ada masih TV? Biasa kan, sama ini kan barang terus. Ih, gak sopan tahu, tapi lagi satu lah. Ya mesin beli lo. Beberapa menit berlalu, di balik pintu itu, Gita akhirnya bicara. Bukan hanya soal masalahnya, tapi tentang apa yang dia rasakan. Dan ternyata, didengar tanpa dihakimi, itu rasanya lega banget.
Di luar, teman-temannya nunggu sambil makan ciki. Gak nyangka juga ternyata mereka pernah ngerasain hal yang sama. Kadang kita cuma butuh teman yang bilang, yuk ke ruang BK. Gimana tadi di dalam? Fauzian keren deh, dengerin aku dari awal sampai akhir. Gak ngasih ceramah malah ngajak cari solusi bareng. Tuh kan, baca pernah masuk ke sana dulu waktu ketawanya. Gading. Loh, benar juga. Kemarin aku ke ruang BK bingung untuk menyayangi jurusan apa itu. Lagian, orang tuh harusnya normalin ke ruang BK, bukan malah takut kayak masuk penjara. Bener, aku sekarang jadi lebih tenang dan pengen bantu teman lain juga kalau ada susah. Itu dia daya penyebut ruang BK. Kita sebut saja gurunya The Silent Hero. Ya elah, alainya. Banyak yang mengira ruang BK ini hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah, tanpa kita sadari bahwa ruang BK ini adalah tempat untuk sembuh, tempat untuk dipahami, tempat untuk dimengerti. Jadi, jangan sungkan untuk datang ke konselor, karena terkadang yang kita butuhkan hanya untuk didengarkan, dipahami tanpa dihakimi. Kita semua pernah ada di titik lelah, di titik bingung, atau bahkan merasa sendiri. Tapi percayalah, minta bantuan bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu cukup kuat untuk jujur sama diri sendiri. Ruang BK bukan tempat hukuman, tapi ruang untuk tumbuh, untuk didengar, dipahami, dan diarahkan dengan kasih. Jadi kalau kamu lelah, yuk datang cerita saja. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau dengerin. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga setelah ini kita semua lebih berani cerita dan peduli.